Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan ya. Mungkin ini pelajaran ulangan ya, pelajaran waktu di kelas 5 ya. Sebelum kalian belajar tentang skala dan skala kecepatan itu, pasti kalian terlebih dahulu harus mengerti tentang perbandingan ya. Masih ingat nggak pelajaran tentang perbandingan di kelas 5? Saya lupa, Pak. Lupa, yang lain masih ingat? Tidak, Pak. Tidak, ya. Pak. Kita bahas ya, kita ulang biar nanti makin ingat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan. Apa sih itu perbandingan? Ya, perbandingan A bukan bagi itu ya. A.2 itu bukan bagi. A dibanding B, dibaca ya, A berbanding B, dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, dalam bentuk pecahan ini nih. Nih, ya. Dalam bentuk pecahan A per B. Kan kalau A per B ini artinya A dibagi B, ya kan? Artinya ya, sama ya. Nah, masalah yang berkaitan dengan perbandingan dapat diselesaikan dengan operasi perkalian pecahan, perkalian atau pembagian pecahan. Ya, ini pengertian dari perbandingan. Ya, jadi kalau pengertian itu tidak perlu kita terlalu mendalam, kita masuk aja ke contoh soal biar semakin paham. Ya, coba dibaca soalnya. Pak Dika memiliki 32 hewan ternak yang terdiri atas 8 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Perbandingan banyak sapi dan kambing milik Pak Dika adalah, bagaimana cara menghitungnya anak-anak? Dia punya 32 ekor nih. 32 ekor hewan ternak, 8 ekor sapi, 24 ekor kambing. Berarti perbandingannya berapa? 8/24. 8 dibanding 24. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini kan masih besar. Perbandingan itu adalah sederhana dari pecahan, ya, yang paling kecilnya. Berarti kalau ini disederhanakan jadi berapa ini? Bisa dibagi berapa? Bagi 2. 1/3, Pak. 1/3 ya, 1/3. Artinya apa? Satunya 8, 3-nya 24. Kenapa? Berarti 1 ini mewakili 8, 24 ini mewakili 3 dikali 8, berarti 24. Atau kalau dalam bentuk pecahannya 1/3. Ini adalah perbandingan antara sapi dan kambing. Ya, bandingnya adalah 1/3. Nah, sekarang pertanyaannya diganti. Perbandingan banyak sapi dengan seluruh hewan. Berarti apa? Berapa perbandingannya sapi dengan seluruh hewan? 8/32. 8/32 atau disederhanakan menjadi 1/4. 1/4. Seperti itu. Ya, paham nggak anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Berarti si sapi ini ada 1/4, 1/4 dari total semua hewan ternaknya Pak Dika. Benar nggak ada anak sapi ini 1/4 dari total semua hewan ternak Pak Dika? Iya. Bagaimana cara kita membuktikannya? 1/4 dikali berapa? 32. 32 ekor. Berarti sapi sama dengan 8 ekor. Benar nggak jawaban kita? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, ada yang ingin tanyakan? Tidak, Pak. Yang lain bagaimana? Mengerti atau tidak? Kalau tidak Mengerti, langsung Pak. jawab. Mengerti, Pak. Ya, kalau mengerti. Kalau tidak mengerti ditanyakan ya anaknya, jangan diam saja. Ya. Ya, Oke, Pak. lanjut ya. Ini baru dasar, ini konsep dasar yang harus kalian ketahui. Ya, yang harus diketahui. Kamu harus baca nih. Kamu harus teliti membaca soal, ya. Soal yang pertama dengan soal yang kedua itu bentuk soalnya sama tapi yang ditanyanya beda, ya. Soal yang pertama itu dia tanya perbandingan si sapi dengan kambing.
Soal yang kedua yang ditanyakan perbandingan seluruh hewan ternak dengan sapi. Ya. Nah, perbandingan ya, membuat sebuah perbandingan, menentukan sebuah perbandingan tidak boleh terbalik. Ya, tidak boleh terbalik. Artinya terbalik apa? Kalau kamu tulisnya 24:8 itu langsung salah. Karena itu bukan perbandingan artinya. Karena perbandingan itu yang paling kecil dulu di depan, baru yang keduanya di belakang lebih besar. Ya, tidak boleh nih 3:1, tidak boleh. Harusnya 1:3. Artinya apa? 1 ekor sapi sama dengan 3 ekor kambing. Itu kalau dibaca dalam kalimat matematikanya. Ya, paham sejauh ini anak-anak? Paham, Paham, Pak. Pak. Kita lanjut ya. Nah, perbandingan, di soal perbandingan selalu ada 2 yang ditanya. Perbandingan jika diketahui jumlah, ya, dan perbandingan apabila yang diketahui selisih, ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Perbandingan jika diketahui jumlah, maka perbandingannya dijumlahkan terlebih dahulu. Mungkin kalian sedikit bingung dengan pengertian ini, tapi langsung aja kita masuk ke contoh, ya. Bayu dan Romi memiliki beberapa kelereng dengan jumlah 63 butir. Kata kuncinya mana di sini? Jumlah. Jumlah. Ya. Bayu dan Romi memiliki beberapa kelereng dengan jumlah 63 butir. Jika perbandingan banyak kelereng Bayu dan Romi 4:5. Banyak kelereng Bayu dan Romi adalah masing-masing ini ya, banyak masing-masing maksudnya. Nah, tadi kata kuncinya adalah jumlah. Kalau jumlah, berarti perbandingannya diapakan anak-anak? 4 ditambah 5. Ya, kita jumlahkan dulu perbandingannya. Jumlah perbandingan. Nah, berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sudah. Nah, sekarang baru kita tentukan kelereng si Bayu. Kelereng Bayu sama dengan perbandingannya Bayu. Lihat ya, kalau di perbandingan, siapa yang di depan namanya disebut duluan, berarti itu nilai perbandingannya yang pertama. Berarti Bayu perbandingannya berapa? 4. 4 per jumlah perbandingan per 9 dikali jumlah kelereng mereka. 63. Berapa jawabannya? 16. Salah satu. 28 butir ya, Pak ya. 28. Coba 9 bagi 9, 1. 63 bagi 9, 7. 7. 4 kali 7 berarti 28 butir. Ya. Nah, sekarang kelerengnya Romi. Nah, untuk menghitung kelerengnya Romi sama. Ya, sama. Romi sama dengan berapa? 5 per 9 dikali 63 butir. Nah, ini 1, ini 7. Dikali 35 butir. 35 butir. Nah, dapat kelerengnya Romi 35 butir, kelerengnya Bayu 28 butir. Sekarang coba benar nggak sih jawaban kita? Kan misalnya kadang-kadang kita mengerjakan, kita ragu ya, bingung. Nah, cara membuktikannya bagaimana anak? Lihat kata kunci tadi. Ditambah. Jumlah kelereng mereka 63. Berarti kalau ini kita jumlahkan hasilnya berapa? 63. Ya, 63 butir. Amat. Bagaimana? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak? Ada yang ingin tanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bapak harap kalian ini mengerti ya, ini cukup simpel ya anak-anak ya caranya. Yang penting kamu harus tahu kata kuncinya dulu di soal. Ya, ini kata kuncinya jumlah kelereng mereka, jumlah uang mereka, jumlah umur mereka. Itu sama ya anak-anak ya, menghitungnya ya. Kalau tanya
jumlah uang Romi dan Bayu adalah 100.000. Perbandingan uang mereka perbandingan uang mereka adalah 4:5. Berarti sama aja ya, nggak harus butir atau apa. Yang penting kata kuncinya adalah jumlah. Selalu diingat. Kalau kata kuncinya jumlah, perbandingan yang kita jumlahkan. Ya. Oke, Pak. Kita lanjut ke yang kedua. Nah, perbandingan jika diketahui selisih. Ya, selisih loh ya. Selisih artinya apa? Kurang. Dikurang. Ya, pengurangan ya, selisih itu kurang. Maka perbandingannya dikurang terlebih dahulu. Contoh, diketahui perbandingan umur Andi dan Doni adalah 4:7. Ya, 4:7. Selisih umur mereka adalah 9 tahun. Ya, selisih umur mereka adalah 9 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Pertama, kita kurang terlebih dahulu. Berarti selisih perbandingan. Berapa? Berapa selisihnya? 3, Pak. 7 dikurang 4 sama dengan 3. 3. Ya. Nah, sekarang kita hitung umurnya. Berarti umur si Andi. Berarti Andi sama dengan Andi tadi berapa? 4. Andi berapa? 4 7. ya. Berarti 4/3 dikali 9. 9. tahun. Sama dengan berapa nih? 12 tahun. 12 tahun. Doni. Nah, Doni berapa perbandingannya? 7 7. per 3 kali kali 9 tahun. 21 tahun. Sekarang coba buktikan. Di pertanyaannya selisih umur mereka 9 tahun. Benar nggak? Ya, benar. Benar, Pak. 21 dikurang 12. 9. 9 tahun. 9 tahun. Benar ya? Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Paham nggak sejauh ini? Paham, Pak. Yang Sudah, lain? Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Udah lanjut. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah ini, coba. Jika A banding B sama dengan 5/6. Jika nilai A 20, nilai B adalah berapa? Nih, A berbanding B. 5/6. Si A ini dia 20. Berarti B-nya berapa? Coba tahu cara menghitungnya. 5 ditambah 6. 5 kali 4, Pak. 5 dikali 4. 5 dikali 4, terus 6-nya juga dikali 4. ada yang lain? Ada yang lain caranya? Ada yang lain nggak caranya? Nah, boleh cara tadi juga boleh. 5 kali 4, 6 kali 4. Berarti ini 6 kali 4 berarti 24. Ya, berarti kan sama-sama dibagi 4 ya. 20 bagi 4 kan 5 hasilnya. Berarti kan 24 bagi 4 hasilnya 6. Atau caranya bisa juga langsung pakai perbandingan tadi. Yang diketahui di sini apa? A kan?
Iya. Ya. Yang ditanya apa? B, 6. Berarti 6 per 5 dikali 20. Sama dengan 4 kali 6, 24. Boleh. Cara yang mana? Ya. Paham nggak? Paham, Pak. Agak bingung, Pak. Agak bingung? Nah, lihat nih. Ini kan mencari ya. Kan dia perbandingannya 5 banding 6. Ya. Nilai A-nya itu sudah diketahui 20. Nah, untuk mencari perbandingannya lagi, menghitung nilai B-nya, ya, selalu pakai perbandingan ini. Yang diketahui, nilai perbandingan yang sudah diketahui, itu selalu letaknya di bawah. Ya, ini kan tidak ada ditanyakan, tidak ada kata kunci jumlah atau kurang. Ya, tidak ada kata kunci jumlah atau selisih. Langsung aja kamu buat seperti ini. Ya, bagaimana? Karena yang diketahuinya, yang ditanya adalah 6, berarti 6 selalu di atas. Ya, 6 di atas, di bawahnya adalah di angka yang sudah diketahui. Ya, B kan A kan sudah diketahui nih. A kan perbandingannya 5 dan nilainya sudah 20. Nilainya 20, A-nya 5. Berarti kita bandingkan 6 per 5 dikali 20 sama dengan 24. Atau dibalik, misal nih contoh, nilai B-nya sudah diketahui 24. Hitung nilai A. Berarti kalau hitung nilai A gimana caranya? 5 per 6 kali 6 kali 24. 5 per 6 dikali 24. Ya, seperti itu. Nih, 1, 4. Hasilnya 20. Sama? Sama. Gimana? Masih bingung? Tidak, Pak. Yang lain bagaimana? Bingung nggak? Yang lain diam-diam nih bingung atau gimana nih? Mengerti atau nggak, tidak mendengarkan? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Tapi kayaknya Karen nggak ngerti loh, Pak. Dia nanya 4-nya dari mana. Siapa? Karen. 4 yang mana? Jadi 6-nya itu 5 kali, maksudnya 6 kali 4-nya itu dari mana 4-nya? 6 kali 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5 berapa? 4 kan? Yuk. 6 bagi 6, 1. 24 bagi 6, 4 kan? Iya. Paling yang pertama ya. Kali dikali silang. Dibagi, disederhanakan. Bukan yang Ya. itu, Pak. Kenapa? Yang awal itu yang Bradley bilang. Yang belum karena yang pecahan itu. Oh, ini kalau berarti tadi dia sederhanakan. Kan tadi kan dengan 5 banding 6. Kan yang 5-nya kan 20 nih, ya kan? Nah, Bradley itu dia hitungnya dibagi pembagian berapa yang hasilnya 20 ini dibagi berapa yang hasilnya 5. Benar nggak, Bradley? Benar, Pak. Jadi kan 20 bagi berapa? Bagi 5, bagi 4 kan hasilnya 5. Berarti kalau dia dibagi 4, kalau ini dikali 4 berarti temannya juga dikali 4. Contoh nih ya, misal nih 3 banding 4. Sini Bapak taruh 24. Berarti sini berapa? 32. Berapa? 32. Iya, 32. Gimana tadi cara hitungnya? Yuvano. 3 kali berapa sama dengan 24? 3 kali berapa sama dengan 24. Nanti hasilnya juga dikalikan dengan 4. Ya. Iya, Pak. Masih bingung nggak? Udah enggak, Pak. Karen gimana? Bingung? Udah enggak, Pak. Ya, kalau bingung yang seperti ini, kayak gini aja nih yang samping ini nih. Tinggal dibalik-balik aja. Yang ditanya selalu yang di atas. Kalau dia tanyanya yang B, berarti B di atas nih 6. Kalau ditanyanya A, berarti A-nya di atas 5. Gitu. Ya. Dikali dengan bilangan yang sudah diketahui. Ya. Boleh pakai cara mana saja, boleh. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Tidak, Pak.
Lanjut. Nih, siswa kelas 6 SD Sukamaju terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan 15 berbanding 20 atau berapa? 3/4. 3/5. Bisa nggak menghitung ini? Dari mana datangnya 3/5? Bapak 3/4, Pak. Bagi 5. 3/4 saatnya, Pak. 3/4. Ya. Ya. Salah. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5. Sama dibagi 5. Ya. Bisa lagi nggak kita sederhanakan perbandingannya? Tidak. Tidak. Ya, sampai di sini saja 3/4. Bagaimana? Paham? Paham, Pak. Lanjut. Nih. Jika diketahui perbandingan umur Andi dan Doni adalah 3/5. Selisih umur mereka adalah 10 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Berarti selisih umur mereka, berarti diapain dulu selisih umurnya? 5 dikurangi 3. 5 kurang 3 berapa? 2 tahun. 2 2 tahun. tahun ya. Berarti umur si Andi sama dengan siapa yang di atas? 3. 3. Nah, 3/2 kali 10 tahun. 10 tahun. Mana? Ini bisa kan disederhanakan? 1 10, 10, 5, 15 tahun. 15 tahun. Jadi 5. Doni 5 per 2 kali 10 tahun. 2 dicoret 1. 25 tahun. 25 tahun. sekarang membuktikan benar nggak jawaban kita selisih umurnya 10 tahun? Benar. Benar, Pak. Benar. Bagaimana anak-anak, masih bingung? Paham, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ini bagaimana, bingung nggak? Thomas yang baru masuk, kamu ngerti nggak, Thomas? Enggak, Pak. Thomas tadi udah masuk, cuman dia ganti akun, Pak. Oh, oke. Terima kasih penjelasannya. Nah, jadi udah mengerti ya anak-anak ya? Ngerti, Pak. Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Lanjut ya. Kecepatan nggak Bapak jelasinnya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Lanjut ya. Nah, coba Bapak hanya tulis yang apa kalian ngomong aja, coba. Kalian yang bicara, Bapak yang tulis. Empat 4 tambah 5 dulu. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sabar. Ya, Bapak. 4 tambah 5 sama Nah, sama dengan 9. Lalu cari kulering Arman. Arman sama dengan 4 per 9. 4 per 9 kali 180 butir. 80. dicoret ya, 1. Ini berapa? 2 ya? 20. Hasilnya Sama dengan 80 kelereng. Lalu Terus? cari Rudi. 5 per 9. Kali 180. Kali 180. 9 dicoret jadi 1. 180 jadi 20. Sama dengan 100 butir. benar nggak jawaban kita nih? Jumlahnya 180.
Benar, Benar, Pak. 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 Nah, yang lain bagaimana anak? Benar nggak jawaban teman-temannya? Benar, Pak. Benar, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini nih, coba. Selisih umur 9 kurang 8. 9 dikurang 8. 9 dikurang 8 sama dengan 1 1 tahun. tahun. Lalu cari umur ayah. Umur ayah 9 per 9 1 per 1. kali 5 tahun. Hah? Ah. 45 tahun. 5 tahun. 45 tahun. Lalu cari ibu. 8 per 1 kali 5 tahun. Sama dengan 40 tahun. 40 tahun. Benar nggak jawaban kita? Selisihnya 5 tahun. Benar, Pak. Benar, Pak. Paham nggak anak-anak sejauh ini sampai nomor 8 ini paham nggak? Pak. Paham. Paham. Lanjut. Nih, perbandingan uang Yusuf dan Aisyah adalah 3:4. Jika uang Yusuf 225.000, maka uang Aisyah adalah sama caranya seperti soal yang pertama tadi, yang A banding B. Berarti gimana nih cara hitungnya? Yang sudah diketahui sih Yusuf sudah diketahui nih 225. Berarti kita hanya mencari uang Aisyah. Berarti uang Aisyah gimana caranya? 4/3. Nah, 4/3 kali 225.000 kali 225.000. Dicoret-coret. Ini Bapak nih, bagi 3. Iya. 75.000. 300.000, Pak. 300.000. 300.000. 300.000. Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Berarti ya, nih, perbandingan uang Yusuf dan Aisyah itu kan 3:4. Uang Yusuf 225. Di perbandingan ini yang sudah diketahui adalah uangnya si Yusuf dan perbandingan si Yusuf. Yusuf itu perbandingannya 3. Nah, kita menghitung uang si Aisyah, berarti si Aisyah yang di atas, karena kita mau cari Aisyah, berarti 4/3 dikali 225 dapat 300. Kalau kamu mau bukti, berarti uang Yusuf ya, misalnya uang Yusuf yang ditanya, berarti perbandingannya berapa jadinya anak? Kalau uang Yusuf yang ditanya 3/4. 3/4 kali 300.000. 300.000. Ini berapa nih? 75 kan? Ya. Ya. 75 kali 3 berapa? 225.000. 225.000. Bagaimana, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada yang tanyakan nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Lanjut. Nih. Umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Jika umur ayah ditambah umur anak saat itu adalah 80 tahun, maka umur si anak adalah, bagaimana caranya itu menghitungnya? Yang tahu nggak? Ini caranya ya pakai, ini Pak harus tahu dulu nih kalimat matematikanya. Kan ini umur seorang ayah adalah 3 kali umur anak.
Berarti umur anaknya itu 3 kali, ayah itu umurnya 3 kali umur anak. Ya kan? Terus jika jumlah umur ayah dan anak itu adalah 80 tahun, berarti ditambah lagi dengan umur si anak sama dengan 80 tahun. Nah, ini 3 kali umur anak ditambah umur anak, berarti 4 kali umur anak. Sama dengan 80 tahun. Berarti umur anak berapa? 20. 80 per 4. Sama dengan 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Berarti umur ayahnya berapa anak-anak? 60. 60 tahun. 80 tahun dikurang Dikurang 20 tahun sama dengan 60 tahun. 60 tahun. Itu. Susah ya? Bingung nggak? 4-nya dari mana, Pak? 4 Saya itu kan nih, Nggak ngerti saya, Pak. apa? Nggak Saya ngerti kurang saya, Pak. Pak. Kurang mengertinya pasti yang di sini ya, di kalimat ini ya. Iya, Pak. Iya. Dapatnya 4 dari mana? Pasti kalian bingung ya, dapat 4 dari mana ya? Iya. Ya, nah ini kan kita ilustrasi loh anak-anak, ini namanya pemecahan masalah. Ya, ini nggak ada rumusnya, ini rumusnya tidak ada. Tapi bagaimana cara kita mendapatkannya aja dari soal yang ditanya. Makanya kita harus tingkat nalar kita tuh harus tinggi. Ya, sini. Umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Berarti umurnya kan 3 kali umur anaknya. Nah, kan 3 kali umur anaknya. Nah, udah sampai situ dulu nih. Sampai situ dulu. Kamu udah paham kan? Artinya 3 kali umur anaknya udah paham ya di sini ya. Ini dulu nih. Nah, jika jumlah umur anak, jika jumlah umur ayah dan anak itu ada 80 tahun. Ini berarti jumlah umur mereka itu semuanya 80 tahun. Ini umur si ayah, ini umur si anak. Jadi dipisah nih. Ya. Ini umur ayah. Umur ayah itu kan 3 kali umur anaknya. Ini umur anak. Nah, berarti kalau di semuanya yang diketahui kan si anaknya kan. Si ayahnya 3 kali umur anaknya, terus tambah lagi umur anaknya. Berapa kali? 3. 3 kali umur anak kan umur anak tambah umur anak, tambah umur anak. Tambah lagi umur anak. Jadi berapa kali jadinya? 4 kali. 4 kali, berarti 4 kali umur anak itu sama dengan 80 tahun. Berarti umur anak aja berapa? 80 dibagi 4 sama dengan 20. Kayak gitu. Paham nggak? Bingung? Masih bingung? Paham, Pak. Lihat ini kan diketahui kan ayah itu umurnya 3 kali umur anaknya. Sedangkan jumlah umur ayah dengan umur anak itu 80 tahun. Berarti kan semuanya yang diketahui umur anak. Si ayahnya 3 kali umur anak, ditambah umur anak. Berarti ayahnya anaknya kan 3 kali tuh. Umur anak, ditambah umur anak, ditambah umur anak, ditambah lagi umur anak. Ada 4 kali umur anak. Berarti umur anaknya aja sama dengan 80 dibagi 4 sama dengan 20 tahun. Umur ayah sama dengan 80 tahun dikurang 20 tahun sama dengan 60 tahun. Bagaimana anak-anak? Bingung ya? Ngerti. Saya sudah mengerti, Pak. Yang lain bagaimana? Saya sudah paham, Pak. Oke. Saya sudah paham. Ini tidak ada rumusnya loh ya anak-anak ya. Ini tidak ada rumusnya. Ini bagaimana cara kita menentukannya saja. Asalkan kita paham konsep perbandingan. Ya. Lanjut. Ayo, ini berapa nih?
Gimana caranya ini? Sembilan per 7 kali 350, Pak. Kenapa 9/7? Kan yang ditanya 9 kan. Ya, benar. Jadi, upah ayah sama kayak soal-soal kita sebelumnya. Kalau dia 7 hari, dia dapatkan uang 350.000. Kalau 9 hari berapa? Berarti dibandingkan dengan yang 7 hari. 9/7 dikali 350.000. Berapa jawabannya? 1, coret kan? 7 bagi 7, 1. 35 bagi 7? 5. 5. Berapa? 450.000. 450.000. Bagaimana yang lain? Bingung? Datang dari Tidak. mana? Tidak, Pak. Nah, iya tidak ya. Nah, kalau kalian cara membuktikan juga bisa kayak gini loh anak-anak. Menghitung yang lainnya nih. Kan dia 7 hari sama dengan 350.000 ya kan? 7 hari nih, dia kerja 7 hari sama dengan 350.000. Berarti kalau 1 harinya berapa upahnya anak? 50.000. 50.000. Udah kalau 9 hari berarti kalau 9 hari 50.000 kali 9. sama kan hasilnya 450.000. Iya. Iya. Mau pakai cara gimana? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana lebih gampang caranya? Bukan gampang, maksudnya lebih simple. Yang kedua kan langsung aja, ya nggak? Iya. Langsung cari perbandingannya kan, nggak perlu kita hitung satu persatu. Bebas ya, bebas kalau menentukan cara yang mana, asalkan mengerti. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Lanjut. Nah ini nih, berapa? Diketahui 2/3 uang kakak 75.000. Uang kakak mula-mula adalah? Uang kakak mula-mula adalah sama dengan berapa? Ayo, berapa? 2/3 kali 75.000. Berapa, Darren? 2/3 kali 75.000. 2/3 itu uangnya yang 75.000. Berarti kalau dia semulanya uangnya berapa? Langsung aja. 3/2 dikali 75.000. Berapa nih jawabannya? Berapa? Rp32.500. 32.500 dikali 3. 112.500. 112.500. Bagaimana? Bapak, kok bisa 3/2 sih? 3/2 itu karena dia perbandingan awalnya kan 2/3, ya kan? Dia kan yang diketahui kan 2/3 dari uangnya itu, ya, uangnya. Berarti kan uangnya 2/3-nya 75.000. Berarti kan uang mula-mula pasti lebih besar dong, ya enggak? Iya. Nah, kalau dia lebih besar kan perbandingannya jadinya lebih ke yang dibesarnya di atas. Berarti 3/2 dikali uang yang udah diketahui. Pasti hasilnya nanti akan jadi lebih besar. Dibalik perbandingannya. Kayak gitu.
Bagaimana anak-anak? Ini tergantung banyak latihan ya. Harus banyak latihan soal-soal seperti ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti ini lagi kalian nggak bingung. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Yang lain bagaimana ini? Sepi sekali ini kayak kuburan. Paham, Pak. Gimana nih cara ngitungnya? Suatu adonan kerupuk dibuat dengan mencampurkan terigu, tepung beras, dan tepung tapioka dengan perbandingan 3:4:5. Jika seorang pembuat kerupuk ingin membuat kerupuk sebanyak 60 kilo, berapa tepung terigu yang dibutuhkan? Tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka. Gimana cara menghitungnya, anak? 3 tambah 4 tambah 5 dulu, Pak. Ya, kita jumlahkan dulu perbandingannya. Jumlah perbandingan 3 tambah 4 tambah 5 berapa? 12. 12. 12. Berarti terigu apa sih ini? Berarti terigu sama dengan berapa? Terigu tadi mana perbandingannya? 3 per 12 kali 60 kg. 12 kali 60. Jadi berapa? Ini 12 bagi 12 1, 60 bagi 12 5. Berarti 15 kilogram. apa lagi? Beras, tepung beras. Tepung beras sama dengan 4 per 12 dikali 60 kilogram. 20 kilogram. Tapioka sama dengan 5 per 12 kali 60 kilogram. 25 kilogram. Paham nggak? Paham, Pak? Paham, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan nggak tentang semua latihan-latihan ini? Tidak, Pak. Hari Senin Bapak adakan ulangan ya, ulangan tentang ini, perbandingan. Jadi kalian pelajari lagi ini, ya. Ayo ditanyakan kalau mau nanti mau ulangan, kalau pas ulangan boleh bertanya loh. Bapak mau buktikan, mau melihat nih, kalian mengerti atau tidak sebenarnya dengan penjelasan yang Bapak berikan pada hari ini. Ya. Yang ditanya sama yang diketahui bisa diulang lagi nggak, Pak? Yang mana nih? Yang ditanya per diketahui. Yang ditanya per diketahui. Yang pertama tadi di awal gitu.